Halo, selamat pagi semua dan salam jumpa untuk sobat-sobat Kristiani semuanya, dimanapun berada. Terkhususnya bagi adik-adik saya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan hari ini berjumpa lagi bersama saya, Albertus Korusna. Saya mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua dengan NIM 1585.22.E. Di sini saya akan mempraktekkan public speaking yang baik dan benar dalam mikro teaching. Praktek ini sebagai nilai UAS mata kuliah public speaking di semester 5 ini. Hari ini poin khusus yang kita bahas adalah gereja sebagai rumah. Apakah adik-adik semua, teman-teman semua tahu apa itu gereja? Coba menurutmu gereja itu apa? Apakah seperti ini? Coba dipikirkan. Oke, apakah menurutmu gereja adalah tempat beribadah atau berkumpul untuk merayakan misa bagi orang-orang Kristen Katolik maupun Kristen Protestan? Sikapnya tempat untuk dipertemukan orang-orang Kristiani untuk melakukan suatu kegiatan keagamaan. Apakah itu adalah pikiran? Oke, tidak salah. Gereja, apa itu gereja? Coba, apakah kamu pernah bertanya gereja itu apa? Atau coba menurut pendapatmu, gereja itu apa sebenarnya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, secara etimologis gereja berasal dari bahasa Portugis, dari kata igreja. Juga dari gereja berasal dari bahasa Latin Ecclesia, juga bahasa Yunani Ecclesia. Tetapi Ecclesia di sini berarti perkumpulan, pertemuan atau rapat. Tetapi rapat yang khusus, bukan rapat lainnya. Kalau kita tahu rapat biasa terjadi di balai desa, terjadi di kantor-kantor pemerintahan, tidak. Dalam istilah gereja, dari kata eklesia dalam bahasa Yunani, rapat di sini bukan sembarang rapat. Jadi kata Yunani eklesia artinya mereka yang dipanggil, kaum atau golongan tertentu, bukan sembarang kumpulan, melainkan ditujukan kepada orang-orang khusus. Oke, adik-adik sekalian, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah sudah mampu untuk dimengerti? Atau mungkin ada pertanyaan? Baik, oke, tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke materi yang berikut. Dalam Konsili Vatikan kedua yang terjadi pada tahun 1962 dan juga sampai tahun 1965 menyebut gereja itu sebagai umat Allah. Umat Allah yang ditekankan adalah umat Allah yang dalam hal ini telah bersatu bersama Kristus dalam pembaptisan, bersekutu penuh dengan Kristus itu sendiri melalui rahmat, sakramen-sakramen, pengakuan iman, pengakuan dosa, serta persekutuan dengan para uskup, gereja-gereja, dan bersatu dengan Paus. Oke, bagaimana dengan materi ini? Apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Sudah mampu untuk mengerti atau belum? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke materi yang berikut. Sekarang materi yang berikut lebih kita pelajari, lebih kita konsentrasi lagi, buku konsentrasi, buku hati, buku pikiran, agar kita mampu mengerti ciri khas gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, keterlibatan semua umat beriman, seluruh umat beriman termasuk klerus dan abd. Ini memiliki peran aktif dalam misi gereja. Tidak ada seorang yang dikesampingkan dalam panggilan untuk berkontribusi bersama. Yang berikut, kesatuan dalam keragaman. Yang kedua, imamat. Melalui pembaptisan, setiap umat beriman menjadi bagian dari imamat ini, yang berarti mereka berpartisipasi dalam dan berbagai kegiatan tugas teologinya. Yang berikut, misi kerasulan. Gereja umat Allah dipanggil untuk mewartakan Injil. Itu adalah misi kerasulan. Yang berikut, ciri khas itu dipimpin oleh Roh Kudus
dalam segala sesuatu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ciri khas yang terakhir berpusat pada Kristus itu sendiri. Gereja sebagai berkata tidak berpusat pada Yesus Kristus sendiri. Oke, yang berikut konsekuensi dari gereja sebagai berkata. Yang pertama, konsekuensi bagi pemimpin gereja atau hierarki. Yang pertama itu menyadari fungsi pemimpin sebagai fungsi pelayan. Dan yang berikut, tekanan untuk melihat apa yang dirasakan umat atau mendengar apa yang dirasakan oleh umat sebagai bentuk pelayanan. Yang berikut, konsekuensi bagi setiap umat. Yang pertama, menghayati, menyadari persatuan dengan umat Allah dan umat lain. Iman mendapat dihayati. Karena itu harus tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan. Yang berikut, aktif dalam setiap hidup mengumat, menggunakan segala karisma, menggunakan segala karunia, menggunakan segala kurnia untuk tugas-tugas tertentu. Yang berikut, konsekuensi antara hubungan, antara hierarki dan juga apa? Pertama, paham gereja sebagai umat Allah mempengaruhi konsekuensi bagi hubungan antara hierarki dan Allah. Allah adalah partner, Allah adalah sahabat dalam misi keselamatan. Itu perlu dan itu penting kita ketahui bersama. Yang kedua, Allah dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda dalam fungsi. Yang pertama sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu adalah dasar. Gereja itu apa kita ambil gereja? Gereja sendiri itu sebagai apa? Pengertian gereja sudah mengetahui. Dan yang berikut, ciri khas gereja sudah mengetahui. Maka itu kita perlu menyadari dan kita perlu untuk mempelajari ini semua secara bersama-sama. Baik, dari adik-adik semua ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan untuk bertanya. Aku kurang mengerti tentang gereja. Gereja itu sudah Allah. Ya. Dikatakan kalau gereja itu boleh seperti seluruh, tapi gereja itu sendiri adalah diri kita, adalah umat Allah itu sendiri. Kita bersatu dalam imamat khusus. Kita bersatu dalam imamat umum bersama dengan Kristus. Termasuk dalam sakramen-sakramen pun. Sakramen yang pertama, sakramen permandian. Ketika kita dipermandikan, kita sudah tahu kalau kita itu sudah bersatu dengan Kristus itu sendiri. Ada pertanyaan lain anak-anak? Terima kasih, sekian dari saya, Halibertus Nabu. Kita akan bertemu kembali dalam materi-materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.